Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmat. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG Bat 1 di LPTK UIN Syekh Muhammad Jamil Jambek Bukit Tinggi. Hari ini saya akan membuat video praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas UKIN dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, materi mengenal adanya hak dan kewajiban dalam lingkungan kehidupan dengan model pembelajaran PBL. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahul khair. Kaifa haluk? Bikhair, alhamdulillah. Ma ismuk? Ismi. Aina taskun? Askun. Good morning. Good morning. Who are you? I am fine. What is your name? My name is Fadil. Baiklah, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, mohon ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman. Silakan duduk. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa. Hari ini ada yang nggak berangkat? Alhamdulillah, saat ini berangkat semua. Ya, sebelum mulai, tepuk semangat. Alhamdulillah. Masih ingat? Tunggu tanggung. Jazz. Tunggu tanggung. Tanggung. Cakep. Kemarin kita sudah mempelajari tentang materi yaitu norma-norma di lingkungan masyarakat, norma dan pelaksanaannya di lingkungan masyarakat. Nah, kalian mesti ingat bahwa norma atau aturan dalam lingkungan masyarakat itu ada dua jenis, yaitu norma tertulis dan norma tidak tertulis. Nah, norma tertulis banyak sekali, kayak seperti undang-undang dan lain-lain. Norma yang tidak tertulis biasanya itu adalah apa? Yang kemarin yaitu berkaitan dengan sikap dan tingkah laku, sopan, unggah, ungguh. Nah, untuk itu Pak Guru mau tanya, bagaimana jika ada orang teman kamu nggak tahu-taunya mengambil mainan kamu? Apa yang kamu rasakan? Apa? Sedih.
Itu tandanya apa? Hak kamu itu dirusak oleh teman itu nggak mengamalkan norma aturan yang ada di rumah kamu. Rumah kamu aturannya kalau ada orang lain mau pinjem ngomong tuh izin tuh. Berarti kalau ada temen yang mengambil mainan kalian, kalian ngapain? Marah? Tentang materi tentang hak dan kewajiban. Harapannya anak-anak sekalian mengetahui, ya, harapannya kalian akan mengetahui hak dan kewajiban sebagai seorang anak di lingkungan dan seorang anak di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah. Mari kita perhatikan berikut. Baiklah, sekarang kalian akan melihat contoh kasus dan kalian coba perhatikan dan simak bahwa di rumah itu ada hak dan ada kewajiban. Hak itu sesuatu yang diterima, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Ingat ya, hak itu adalah penerimaan, kewajiban adalah tugas. Nah, kita perhatikan video berikut ini, kalian pelajari mana hak dan bagaimana sikap kita ketika di rumah. Di rumah kan ada aturan. Aturan kita di rumah adalah norma, ya. Aturan di rumah adalah norma. Aturan di rumah adalah norma. Menjalankan norma itu hak atau kewajiban? Kewajiban. Kalau setelah kita menjalankan aturan, maka kita menjalankan atau menerima hak, yaitu apa? Penerimaan sesuatu yang harus diterima. Baiklah, coba sekarang perhatikan tayangan berikut ini. Kalian pahami dan kalian memberi makan Anta. Cermati. Cukup deh, ini dulu tugas mereka. Semoga anak-anak mau belajar mandiri. Musa, Lola, Uma mau pergi dulu ya. Ya, Uma. Ya, Madila. Perginya jangan lama-lama ya, Uma. Iya, tapi sebelum Uma pergi, ini ada tugas rumah yang bisa kalian kerjakan. Kalau Tugas kerjakan, rumah ada apa? hadiah uangnya loh. Nanti bisa ditabung. Oke, Uma. Musa akan kerjain semuanya. Apa? Pelajaran yang bisa kita ambil dari tayangan yang baru saja kita saksikan, yang pertama, tadi kedua anak tersebut melakukan apa? Hak apa kewajiban? Kewajiban. Nah, dia dikasih bonus setelah melihat begitu beratnya. Ternyata bonus itu tidak diterima, alias gratis. Karena apa? Menyadari ternyata tugas menjadi ibu itu sangat itu dilakukan tiap hari. Di situ ada pembelajaran bahwa hak dan kewajiban itu harus seimbang. Karena apa? Ketika hak dan kewajiban itu tidak seimbang, yang terjadi apa? Kira-kira seandainya sekolah ini tidak ada peraturannya, rumah kamu nggak ada peraturannya, negara ini nggak ada peraturannya, yang terjadi apa? Aman atau kacau? Karena tidak ada hak dan kewajiban yang seimbang.
Bang, adanya kewajiban terus, nggak ada hak, yang terjadi penindasan. Adanya hak terus, minta duit, itu akibatnya apa? Egois, jaluk menang edemi, minta menang sendiri, ingin menang sendiri. Minta uang buat bakso, minta uang buat ini, minta uang buat ini, yang terjadi egois. Kerja terus, namanya romusa atau kerja paksa. Nah, Pak Guru, selanjutnya Pak Guru mau memberikan tugas kepada kalian semua, yaitu menuliskan tugas atau kewajiban, hak dan kewajiban di rumah, di sekolah, ya. Yuk, setiap kelompok membuat diskusi, menulis hak di rumah apa saja, tulis. Kewajiban di rumah apa saja, ya. Semua tadi sudah ditulis, sudah ada di tayangan. Semuanya sesuatu tugas di rumah, apapun tugas di rumah itu namanya kewajiban. Apapun yang kamu rasakan, dinikmati dan miliki di rumah namanya hak. Hak itu sesuatu yang kamu terima, kewajiban adalah sesuatu yang kamu laksanakan. Semua tulis, ya. Kelompok Pak Guru akan biasa nama kelompok ini, ya. Nama kelompok Owabong Pak Guru ganti sini, ya. Nah, ini nama kelompok pariwisata, sini kelompok Owabong, sini ke kelompok Sanggaluri, sini kelompok Gua Lawak. Ya. Gua Lawak pernah kemarin Gua Laga? Pernah? Sudah? Pernah. Sudah pernah ke Sanggaluri? Sudah pernah ke Owabong? Nah, Owabong, Sanggaluri, Gua Lawak. Ya, tulis hak dan kewajiban, ya. Hak dulu, kewajiban di rumah. Bawahnya hak di rumah, kewajiban di rumah. Hak di sekolah, kewajiban di sekolah. Baiklah, ya. Diskusi, ya. Kayak ini nih. Seperti Rama sama ini diskusi, ya. Marah-marah. Diskusi, banyak. Nah, kayak gitu nggak apa-apa. Hak di samping, kewajiban di samping. Boleh, bebas. Cara mengerjakannya bebas. Hak dan kewajiban digabung, dipisah di atas. Cara penulisannya bebas, terserah. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan terkait sulit membedakan bersekolah itu hak atau kewajiban. Boleh tanya. Bagi anak bersekolah mendapatkan ilmu hak. Oke, di sekolah, di rumah, di sekolah beda. Di rumah mendapatkan, berarti di rumah mendapatkan apa? Nah, makan. Apa semua yang ada di kamar kamu? Apa semua yang ada di ruang tamu? Itu namanya hak. Yo. Apa? Hah? Enggak apa-apa. Hah? Mendapatkan makanan hak. Mendapatkan apa menjalankan agar kau makan? Nah, mendapatkan berarti sesuatu yang didapatkan itu namanya hak. Gitu. Ya, sesuatu yang dilaksanakan atau tugas itu kewajiban. Nah, itu yang kamu makan itu kamu mendapatkan atau perintah menjalankan. Nah, di sini. Makan berarti mendapatkan. Ini yang mendapatkan. Terus kalau mau berangkat dikasih apa? Kalau mau berangkat sekolah itu namanya hak.
Apapun yang kamu dapatkan di rumah itu hak. Apapun yang kamu dapatkan di sekolah itu. Sudah, Pak. Ya. Coba yang sudah selesai maju ke depan. Sini. Yo, putra. Maju ya. Sini. Ya. Tadi maju semua. Sama Bu Guru masuk KPS, maju semua ini. Yang lain? Siap? Ya. Hak di rumah. Perhatikan. 1. Mendapatkan pahala. 2. Meminta uang. 3. Mendapatkan makanan. 4. Mendapatkan pakaian. 5. Mendapatkan minuman. Kewajiban di rumah. 1. Menyapu lantai di rumah. 2. Mencuci piring. 3. Merapikan tempat tidur. 4. Mengepel lantai. 5. Mencuci pakaian. Hak di sekolahan. Mendapatkan ilmu. 2. Mendapatkan bimbingan guru. 3. Mendapatkan fasilitas yang baik. 4. Mendapatkan perhatian guru. 5. Mendapatkan kelas bersih. Kewajiban di sekolahan: menyapu lantai kelas. 2. Membuang sampah pada tempatnya. 3. Menghormati guru dan pak guru. 4. Mengerjakan piket kelas. 5. Mengepel lantai kelas. Terima kasih. 4. Membantu adik mengerjakan PR. 5. Menaati perintah kedua orang tua. Hak dan kewajiban di sekolah. Hak: 1. Mendapatkan ilmu. 2. Mendapatkan bimbingan guru. 3. Mendapatkan meja belajar di sekolah. 4. Mendapatkan ruang belajar. 5. Mendapatkan kasih sayang dari guru. Kewajiban: 1. Menjalankan piket kelas. 2. Menaati perintah bapak ibu guru. 3. Menghormati bapak ibu guru. 4. Membuang sampah pada tempatnya. 5. Mendengarkan bapak ibu guru saat menjelaskan di kelas. Ya, terima kasih. Kelompok yang terakhir maju. Ya, nih. Dua saja sini. Baca 2 aja untuk menyingkat waktu. 2 aja. Hak di rumah sama kewajiban di rumah saja ya. Ya, baiklah, tepuk tangan untuk semua kelompok. Tong gentang gentung? Yes. Tangtung tangtung? Yes. Awas, langsung dijawab dengan spontan ya. Yes. Tong gentang gentung? Yes. Tong gentang gentung? Cakep ya. Kesimpulannya adalah hak semua sesuatu yang kita dapatkan, baik itu di rumah ataupun di sekolah. Terus kewajiban apa? Sesuatu yang harus dilaksanakan baik di rumah ataupun di sekolah. Dikembangkan lagi sebagai warga desa, berarti secara keseluruhan ya. Awas ya, jangan sampai hak dan kewajiban itu tidak seimbang. Apa? Tidak seimbang. Karena ketika kewajiban dan hak tidak seimbang, yang terjadi adalah kekacauan. Kekacauan itu bisa berbentuk apa? Bisa berbentuk tatanan sosial masyarakat, bisa merusak keamanan masyarakat, keamanan negara, dan lain-lain. Maka dari itu, kita harus selalu menyadari bahwa hak dan kewajiban itu harus seimbang. Kalian kalau misalkan ada uang jajan dari orang tua, diterima dengan ikhlas. Oh, mungkin orang tua saya mampu memberi sekian, atau mungkin hari ini saya makan hanya ini. Ketika menuntut harus makan ini,
tapi dalam keadaan yang pada saat itu sedang lagi nggak ada kemampuan, itu namanya menuntut hak tanpa seimbang. Emangnya ngapain menuntut hak yang banyak? Kewajiban apa yang telah kamu lakukan? Harus seimbang. Ya, Pak Guru mau tanya kalian, uang jajan ya antara salah satu anak dengan anak yang lain itu kira-kira sama apa enggak? Tidak sama. Alasannya adalah kemampuan yang berbeda, keterbatasan yang berbeda. Tapi untuk standar cukup nyatanya ya kan, berapapun sangu yang dibawa oleh anak pada hari ini mungkin lebih sedikit, tapi besok mungkin lebih banyak. Tapi itu bukan masalah, yang jelas itu adalah bentuk bukti kalian mendapatkan hak dari orang tua. Istirahat berarti tempat istirahat ada hak untuk apa? Bermain. Terus apa? Membeli makan. Karena apa? Istirahat itu adalah sesuatu yang untuk kalian, hak kalian untuk mendapatkan sesuatu itu. Ya. Hak dan kewajiban tadi apa? Harus seimbang. Karena kalau tidak seimbang itu akan terjadi kekacauan. Baik itu kekacauan dalam keluarga, kekacauan dalam sekolah, kekacauan dalam masyarakat desa dan lain-lain. Ingat kesimpulannya adalah antara hak dan kewajiban itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Ya, kesimpulannya adalah hak dan kewajiban harus seimbang. Karena apa? Karena ketika hak dan kewajiban tidak seimbang, yang terjadi adalah ketidaknyamanan. Baik itu dalam keluarga, dalam lingkungan, dalam masyarakat yang lebih luas lagi, yaitu tingkat desa, kecamatan, dan lain-lain. Ya, Pak Guru mau bertanya pada kalian, bagaimana jika di keluarga kalian ada yang tidak seimbang antara hak dan kewajiban? Mungkin saja ada saudara atau adik kamu yang meminta uang jajan yang melampaui kemampuan. Apa pendapat kalian? Menasehati atau mendukung? Menasehati. Karena apa tindakan tersebut baik atau buruk? Tindakan itu buruk. Menuntut hak yang berlebihan itu namanya egois. Ya. Alhamdulillah pada saat ini kalian sudah memahami tentang materi hak dan kewajiban. Untuk selanjutnya pertemuan besok kalian akan mempelajari tentang hak anak untuk berbicara. Kalian punya hak untuk berbicara ketika mengusulkan sesuatu dalam rumah minta armam lawa apa, kalian punya lawa ayam goreng misalkan, kalian punya hak. Nggak ada rasa takut. Misalkan ada di ruang kelas, ya, apa hak kalian kira-kira? Pak Guru atau Bu Guru ketika menyampaikan sesuatu di sekolah, ya, ketika Pak Guru menyampaikan, kalian punya hak untuk apa? Pak mau ke belakang. Itu adalah hak kalian untuk berbicara. Jangan malu, minta izin itu berbicara. Ya, baiklah. Sebelum kita tutup, kita semangat dulu dong. Tepuk tangan dong. Terima kasih.
Ya, semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman